Ini adalah mobil Cina termahal di Indonesia. Bahkan walaupun statusnya termahal, dia tetap lebih murah setengahnya dari Land Cruiser. Ini sebenarnya bukan Toyota, bukan GMC gitu yang Amerika. Ini buatan Cina, GWM Tank 500. Nah, untuk tahu selengkapnya seperti apa, tonton terus videonya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal tampilan, ini udah jauh banget lebih ini banget lah ya. Kalau misalnya di jalan pun juga pasti dia bakal mengintimidasi. Bahkan beberapa hari ini gue pakai pun gitu ya, misalnya kayak Fortuner, Pajero, itu udah nggak ada apa-apanya lah. Ketika berpapasan sama mobil ini, dijamin pasti mereka bakal ngerem gitu. Walaupun juga mungkin masih belum tahu juga ini mobil apaan gitu ya. Dari segi mereka belum tahu aja kalau ini adalah mobil Cina gitu. Dan ini juga salah satu keberanian GWM untuk menghadirkan sebuah mobil premium di Indonesia gitu yang harganya juga nggak murah, 1 miliar. Walaupun memang kalau dibandingin sama Land Cruiser ini jauh lebih murah. Land Cruiser itu kan sekitar 2,6-an ya, 2,5 miliar, ini 1 miliar aja. Nah, kita lihat secara tampilan dia memang agak mirip dengan Land Cruiser dari karakter-karakternya, tapi ada beberapa atau mungkin banyak hal yang jadi pembeda. Pertama di bagian depannya, dia banyak banget krom-krom yang menurut gua ini entah kenapa jadi kelihatan gak norak, tapi tetap kelihatan gahar gitu ya. Sini ada logo T-nya, karena ini memang beneran tank gitu. Terus lampu-lampunya juga dia udah pakai Vision LED. Ini dua, dan di bagian bawahnya ini lampu sennya juga semuanya udah LED. Dan ini kalau misalnya dilihat secara kasat mata tuh tetap kelihatan keren gitu. Beneran futuristis banget walaupun tampangnya segahar ini gitu. Kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, di bagian samping pun dia juga masih tetap kelihatan banget ini Land Cruiser-nya ya. Mulai dari bagian jendelanya terutama sampai ke bagian belakang. Cuma memang dia kayak punya perawakan yang SUV sejati. Mulai dari peleknya. Ini sebenarnya masih kelihatan kurang proporsional karena menurut gue ini masih kurang gede. Padahal dia udah pakai pelek 20 inci. Tapi tetap aja ini ruang di sini itu masih gede banget gitu ya. Terus ini tampilannya juga simple. Nah, asiknya lagi dia punya footstep yang bisa dilipat secara otomatis ketika kita buka kunci atau enggak misalnya lagi mau masuk ke dalam mobil lah gitu ya. Nah, jadi secara dimensi ini memang sebenarnya layak disebut tank karena ini memang gede banget. Dia punya panjang tuh 5 meter lebih, tepatnya 5078 mm ya. Terus lebarnya tuh hampir 2 meter, 1,9. Udah gitu dia punya tinggi 1,9 juga. Dan ground clearance-nya juga ini 22,4 cm. Jadi ini cukup lumayan tinggi gitu. Walaupun memang di footstep-nya dia bisa dibuka. Ketika dibuka tuh jadi lebih rendah, tapi kalau ditutup ini bisa sampai 24 cm lebih. Udah gitu untuk wheelbase-nya dia juga cukup lumayan panjang ya, jadi bikin kalau misalnya secara karakter pengendalian jadi lebih enak. Terus udah gitu roof rail segala macam ini juga jadi bagian yang standar. Nah, di bagian belakang ini beneran sebuah tampilan yang menurut gua keren banget dan otentik banget karena menunjukkan sebuah SUV yang klasik gitu. Jadi ketika di bagian depannya selain gahar dia juga futuristis, di belakangnya tuh dengan adanya ban serep kayak gini aja, ini bikin kayak mobil ini tuh beneran jadi kayak klasik SUV banget gitu ya. Tapi memang ada beberapa unsur-unsur futuristis, terutama di bagian lampunya. Dia dibikin vertikal kayak gini dan ini semuanya udah LED. Nah, si cover ban serepnya ini pun juga nggak bisa diganti nih, karena dia udah ada kamera di sini yang terintegrasi lah ya. Ada tulisannya GWM Tank, jadi memang beneran majang banget namanya kayak gimana. Terus di sini ada emblem 500 HEV, karena dia juga merupakan mobil yang hybrid. Ini ada list chrome yang menurut gue juga sama, nggak kelihatan norak. Udah gitu unsur klasiknya juga tetap diperlihatkan di bagian penempatan plat nomornya. Ini menurut gue keren sih, ada cover kayak gini yang gede. Terus plat nomor itu dipasang di sini, ada GWM Tank-nya. Udah gitu ya ini memang saking gedenya, jadi sebenarnya enak buat duduk. Cuman memang nggak disarankan, dan di sini juga ada warning gitu, emang dia nggak bisa diinjak apalagi diberdiriin gitu ya. Bumpernya ini juga dibikin lebih berotot, khas dari sebuah SUV lah. Dan nggak lupa bukan pintunya pun ini juga masih klasik SUV banget kayak gini. Tuh, tapi dia udah pakai hidrolik ya. Nah, ini kalau misalnya baris ketiganya kursinya dilipat, dia punya ruang bagasi yang menurut gue cukup lumayan lega. Di bawahnya juga ini masih ada tempat penyimpanan. Jadi cukup lumayan oke lah gitu buat di belakangnya. Sini juga ada tombol-tombol buat pengaturan kursi depannya. Jadi kalau misalnya mau dilipat lagi ini bisa rata sampai ke bagian tengah.
Nah, salah satu bagian yang paling menarik dari tank 500 ini adalah bagian sektor mesinnya, karena dia juga udah hybrid, dia pakai mesin bensin 2000 cc turbo. Itu kalau misalnya kita bicara tenaganya, ini sebenarnya cukup lumayan nih. Ada di angka 241 horsepower dan torsinya 380 Nm. Tapi dia ditambahin lagi sama support dari motor listriknya, itu punya tenaga 106 horsepower dan torsinya 268 Nm. Jadi kalau misalnya kita gabungin keduanya, itu tenaga itu setara 350 horsepower dan torsinya 615 Nm. Di atas kertas ini memang gede banget gitu ya. Walaupun memang ternyata setelah gua coba beberapa hari, jadi memang si hybridnya ini punya peran penting banget. Tapi bukan untuk efisiensi bahan bakar, dia untuk suplai tenaga. Makanya kenapa kayak tenaga dan torsi itu sampai 300 sampai torsinya 600 Nm kayak gitu ya. Nah, ini lebih dari cukup karena secara bobot juga ini mobil nggak ringan, 2,5 ton secara total bobotnya. Jadi untuk mesin bensin 2000 cc menurut gue memang masih sangat kurang banget gitu. Itu kenapa harus ada sokongan dari motor listrik. Jadi kita nggak bisa berharap walaupun ini embel-embel hybrid, dia punya konsumsi bahan bakar yang irit, enggak. Karena di catatannya pun di MID gitu ya, dia rata-rata di dalam kota atau misalnya di jalur kombinasi itu sekitar 17 liter per 100 kilo. Atau artinya kan berarti sekitar 5 km per liter ya. Jadi ya nggak bisa dibilang irit, bahkan ini mobil boros banget gitu. Tapi untuk pengguna yang punya mobil di range harga 1 miliaran, mungkin konsumsi bahan bakar udah nggak jadi isu gitu ya. Kira-kira kayak gitulah. Nah, pijakan kaki di sini ternyata cukup berfaedah juga, karena kalau misalnya nggak ada, dia naik langsung ke lantainya itu memang tinggi banget gitu. Untungnya ada pijakan kaki, juga ada pegangan tangan. Jadi untuk masuk itu jadi relatif gampang, walaupun berasa kayak naik truk gitu ya. Wajar lah, karena ini juga mobil memang tinggi. Nyalain dulu biar nggak panas. Tuh, dia udah ada memori juga, jadi begitu dinyalain, ini langsung semua posisi setir dan juga jok ini langsung menyesuaikan dari yang sebelumnya. Nah, lagu kita kecilin dulu. Oke, nuansa kemewahan pasti langsung terpancar lah. Ini mobil 1 miliar, lo pasti nggak bakal bikin yang salah-salahan gitu ya. Gue suka banget dari setirnya, semua udah lapis kulit. Terus udah gitu kanan kirinya tombol-tombol udah pasti. Nah, ini kayak pedal shift, tapi ini gunanya untuk regenerative braking karena ini hybrid. Jadi dia fungsinya untuk ngecas ke baterai gitu ya. Ada nuansa-nuansa kayu di sini. Terus di sini juga ini udah yang lembut-lembut semua, dan ini speaker. Dan speakernya itu dia pakai Infinity yang menurut gue secara suara juga cukup bagus banget gitu ya. Dari detailing dan segala macam. Terus di dashboard sini juga di bagian sininya dia ada head up display. Ini juga banyak gimmick-gimmick yang sebenarnya ya ada nggak ada, tapi kalau ada mungkin lebih bagus gitu ya. Terus untuk posisi duduk ini pastinya tinggi. Untungnya pengaturan kayak jok ini udah semuanya udah elektrik ya, mau maju mundur, reclining segala macem. Udah gitu pengaturan setirnya juga dia elektrik, di sini ada tuas, tinggal di toel aja untuk nyari posisi yang paling enak lah gitu ya. Terus nih layar juga cukup besar. Udah gitu dia bisa terkoneksi Android Auto sama Apple CarPlay tanpa harus pakai kabel. Jadi cukup berguna banget. Dan ini nggak kecil juga untuk MID-nya, ini juga cukup lengkap. Jadi selain hal-hal yang standar kayak misalnya speedometer, konsumsi bahan bakar dan lain-lain, dia juga kayak misalnya ada untuk kayak sistem penggeraknya di sini di tengah-tengah ditongolin banget kayak dia. Udah gitu ada pitch angle, roll angle yang nunjukin pergerakan dari mobil ini ketika dikendarai gitu ya. Jadi semuanya tuh cukup lengkap ada di satu MID ini. Sementara untuk yang di tengah ini memang murni untuk sistem hiburan kabin. Itu yang bikin enak. Bagian atas ada panoramic sunroof. Jadi ada 2, ini kita bisa buka ininya doang gitu ya. Waduh, langsung silau. Tapi ini beneran sampai baris kedua semuanya gitu ya. Dan kalau misalnya kita butuh udara segar, tinggal kita buka juga sunroofnya. Tuh. Oke sih. Ya ini udah standar lah, mobil 1M masa nggak ada kayak gini-gini. Terus yang uniknya lagi dia kayak lampu juga dia udah sistem sentuh aja gitu ya. Tuh, begini doang udah senyala, nggak perlu diapa-apain lagi. Nah, kita beranjak lagi ke tengah. Jadi yang satu ciri khas dari katanya mobil-mobil premium buatan Cina itu dia selalu ada jam. Jamnya itu analog, beneran kayak jam tangan kayak gini ada tengah gitu. Gue dia teringat sama mobil-mobil Wuling dulu di awal-awal, tapi di sini juga ternyata ada gitu. Sementara untuk AC-nya ini semua udah digital dan juga auto, dan ini cukup lengkap. Ada kipas, ada
sirkulasi, ada modenya segala macam udah ada. Tempat penyimpanan sini di bawahnya ada wireless charging. Terus konsol tengahnya ini juga menarik menurut gua. Emang terlalu besar ya sebenarnya, kalau misalnya dikecilin lagi atau dibikin lebih simpel, ruang kabin di depan tuh pasti bakal jadi lebih berasa lega. Cuman ini terlalu padat menurut gua. Untuk tuas transmisinya gue suka karena dia beneran kayak pesawat dan gitu, futuristis banget. RND sama buat M manualnya juga ada di sini, tombol P, unlock. Jadi kelihatannya lebih inilah ya. Nah, terus tombol-tombolnya di sini juga ternyata banyak. Ada buat kayak sirkulasi dari joknya. Udah gitu ada rem parkir sama kamera. Nah, bahkan di sini, walaupun di sini sebenarnya menurut gua kurang kurang visibilitasnya kurang karena dia terhalang sama tuas. Jadi kadang kalau kita lagi nyetir itu dia harus ganggu konsentrasi. Ini apaan sih sini? Kecuali kalau misalnya kita udah terbiasa sama mobil ini. Tapi dia ada tombol-tombol buat fitur tank turn. Jadi walaupun mobil ini besar segala macam, tapi untuk urusan radius putar dan kalau kita mau putar balik segala macam, dia pakai fitur ini tuh. Jadi kita sama kayak pakai mobil kecil yang punya radiusnya nggak terlalu melebar gitu. Jadi lo nggak bakal kesulitan untuk putar balik. Ini juga dari salah satu fitur andalannya untuk 4x4 karena ini juga mobil bisa buat off-road gitu ya. Terus di sininya di bawahnya ini ada buat pengaturan penggerak rodanya, ada yang di depan, ada yang belakang, bahkan bisa 4-4-nya semua. Kalian tinggal pencet-pencet aja untuk milih seperti apa gitu. Sisanya udah rem parkir, terus ada auto hold dan lain-lain. Ini ada semuanya di konsol tengah. Di bawahnya juga ini ada tempat penyimpanan khususnya di driver ya. Dan ada soket-soket juga USB di situ, jadi kita bisa ngisi di sini. Terus ini cukup dalam, bisa digeser-geser juga. Ada 2 cup holder dan sini bahkan kalau misalnya kita naruh minuman gitu, dia bisa tetap segar dan dingin karena sini ada sirkulasi AC yang bisa untuk menyegarkan atau mendinginkan minuman yang kita taruh di dalam konsol tengah ini. Terus di jok penumpangnya ini buat di penumpang belakang dia ada tombol-tombol juga buat ngatur. Jadi di sini nih buat ngatur. Nah, kalau nggak ada orang ini bisa dimajuin, bisa dimundurin tuh. Ini dan semuanya tuh udah elektrik. Asik sih. Nah, sekarang kita cobain duduk di belakang karena harusnya untuk mobil sekelas ini bagian kursi belakang itu jadi spot yang paling enak dan nyaman. Ayo kita cobain. Oke, kita coba duduk di belakang. Sama kayak di depan untuk joknya, terus posisi duduknya segala macamnya ini tetap enak gitu ya, nyaman. Tapi ada sayangnya sih kalau menurut gua gitu. Harusnya untuk mobil yang sekelas ini dia di belakang itu udah captain seat lah gitu. Kita udah nggak mikirin kapasitas penumpang berapa banyak, tapi beneran kenyamanan dari penumpang. Tapi ini masih jok yang biasa, walaupun akhirnya di tengah-tengah tuh jadi kayak ada semacam sandaran tangan dan juga 2 cup holder. Tapi kurang lah menurut gue, ini harusnya kalau dia captain seat gitu ya, kayak lawannya Palisade gitu, itu pasti bakalan jadi jauh lebih nyaman gitu ya untuk di bagian belakang. Udah gitu untuk space pun yang gue pikir ini bakalan lega banget, tapi ternyata pas-pasan, terutama kayak ruang kaki ini masih biasa aja menurut gue, nggak terlalu lega gitu ya. Dan dia memang bisa 7 penumpang, tapi di belakang tuh cuma ada kursi tambahan doang. Nah, harusnya itu dihilangin aja, jadi si kursi baris keduanya itu bisa sedikit digeser ke belakang yang akhirnya nyampilin atau nyuguhin sebuah ruang kabin yang lebih luas menurut gue. Kalau ini sih masih biasa aja ya. Ini buat lampunya sama tinggal ini doang tuh. Terus ada sirkulasi AC di sini dan juga di sini. Ini juga ada banyak pengaturan-pengaturan, tapi semuanya tetap masih AC dan kita tetap nggak bisa ngatur head unit dari belakang. Ini juga satu kekurangan menurut gue, harusnya untuk mobil seharga ini tuh udah bisa melakukan itulah. Tapi untuk soket-soket, terus tempat penyimpanan segala macam ini udah cukup lengkap. Bahkan lacinya juga dia dibikinnya dari plastik gitu. Walaupun ya tetap menurut gue ini masih kurang lega dan kurang nyaman gitu untuk harga sekelas ini. Harusnya bisa lebih ditingkatin lagi. Nah, terus yang paling bikin penasaran kan pasti gimana sih rasanya lo nyetirin tank gitu ya. Tank yang sebenarnya bukan tank literally tank, tapi ya ini sebuah mobil yang namanya tank gitu. Menurut gue ini mobil cukup asik dan punya potensi banget gitu ya. Dia dari segi kenyamanan, dari segi performa, tadi dengan mesin hybridnya itu, secara performa ini sama sekali nggak ada masalah karena dia beneran bisa menuruti kemauan pengemudi ya, baik saat akselerasi atau dalam keadaan kecepatan tinggi dan lain-lain. Walaupun memang di beberapa kondisi gue masih tetap merasain kalau mobil ini tuh memang terlalu berat, jadi kayak turbo lag-nya dan lain-lain itu masih tetap berasa. Dan udah gitu sistem hybridnya juga ya oke lah, ini tetap membantu, tapi gue jadi kayak
ingat sama sistem hybrid, mild hybrid dari si Suzuki gitu ya. Dia beneran cuma supporting doang, jadi dia nggak punya peran yang signifikan untuk bisa mengefisiensiin bahan bakar. Paling kalau misalnya kita lagi jalan pelan gitu, itu baru dia bisa aktif nih hybridnya kayak sekarang. Ini sekarang hybridnya aktif gitu. Tapi ketika kita ngegas dikit atau apa, ya karena mungkin bobotnya juga yang berat, akhirnya jadi si mesinnya lagi yang berperan itu. Kenapa? Makanya sebenarnya ini lebih cocok si hybridnya emang buat supply tenaga sih, bukan buat mengefisiensiin bahan bakarnya. Tapi ya secara overall, ini untuk performa menurut gue nggak ada masalah gitu. Mobil sebesar ini kita mau nyalip-nyalip kayak gimana pun, ini juga tanpa hambatan sama sekali gitu ya. Nah untuk handling kayak gimana, ini wajar, sebuah SUV yang besar gitu ya, leather frame, dia juga punya ground clearance yang tinggi. Namanya limbung dan mengayun itu pasti ada, tapi ini menurut gue jauh lebih baik ketimbang misalnya kayak Pajero, Fortuner gitu-gitu ya, memang jauh lebih mengayun dan lebih limbung. Ini tuh sistem suspensinya menurut gue jauh lebih baik. Memang agak keras dikit, tapi kalau kayak kita lewat jalan-jalan berlubang atau bergelombang segala macam, itu kita tetap kayak di air lah, masih tetap enak. Terus untuk bermanuver pun, mobil ini tuh punya potensi untuk bisa lincah sebenarnya gitu ya, tergantung dari seberapa percaya diri kita beradaptasi dan menguasai karakter dari si mobil ini. Kalau misalnya kita udah bisa kenal gitu ya sama mobil ini, sebenarnya ini mobil enak banget gitu ya. Walaupun dia punya dimensi yang besar atau terus juga ground clearance yang tinggi segala macam, itu harusnya nggak ada masalah gitu. Jadi secara overall kalau misalnya kita ngomong untuk akselerasi dan lain-lain, ini nggak ada masalah. Walaupun menurut gue mesinnya masih kurang besar gitu ya tenaganya, makanya disuplai sama listrik. Tapi segini aja itu sebenarnya udah cukup. Kita mau ngapain aja tuh udah bisa gitu ya, nggak pegel gitu nyetirnya. Secara handling pun juga ini tetap enak dan nggak sampai ngayun-ngayun banget lah. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya harus tanya kesimpulannya kayak gimana, sebenarnya dengan semua sodoran ya, dari tampilannya, dari fiturnya, dari kenyamanannya dan lain-lain gitu, sebenarnya gue masih tetap takjub gitu ya, brand Cina masih atau mulai berani untuk ngasilin mobil yang nggak cuma murah gitu ya. Oke lah, dia memang sebenarnya murah di kelasnya, tapi kalau misalnya kita secara keseluruhan mobil 1 miliar cuy, lo untuk beli sebuah mobil Cina 1 miliar gitu, itu beneran memang kita harus kenal, harus nyoba langsung untuk bisa tahu seperti apa mobil-mobil Cina yang dibanderol di harga 1 miliaran gitu ya. Nah itu dia, tapi gue cukup suka sama mobil ini, terutama dari tampilannya, dari dimensinya. Besar emang agak ribet ada apa, tapi ya udahlah, ini memang mobil-mobil SUV bongsor kayak gini ya kayak gitu karakternya. Tapi ketika dibandingin sama beberapa merek-merek Jepang atau mungkin bahkan brand Amerika, ya brand Cina terutama GWM S1 ini tuh udah bisa cukup layak untuk bersaing dan jadi satu alternatif untuk bisa kalian miliki gitu. Jadi ini mobil sekali lagi bukan buat kaum mendang-mending, kalian yang memang suka, apalagi dari tampilan segala macam, ini oke sih ya. Kita nggak bicara harga, kita nggak bicara konsumsi bahan bakar ya kan. Kira-kira gitulah. Ada komen-komen, sampai nih kolom komentar. Yang pasti ini beneran tank, karena lo mau ngapain aja, ayo. Pajero Fortuner yang arogan di jalan, kagak ada apa-apanya sama ini. Gitulah, peace.